Apa slide-nya kelihatan? Terlihat, Pak. Oke ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya, bertatap muka melalui media online ya, dalam mata kuliah hukum adat. Adapun materi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah terkait tentang karakteristik hukum adat. Jadi di dalam hukum adat itu ada ciri khas ya, atau corak khas bagaimana terkait tentang karakteristik dari hukum adat tersebut. Nah, di dalam karakteristik hukum adat ada dua hal ya yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama terkait tentang bagaimana sih sifat masyarakat hukum adat. Nah, yang kedua bagaimana corak khas dari masyarakat hukum adat. Ya, jadi berbicara mengenai karakteristik atau ciri khas itu ada dua poin. Yang pertama adalah bagaimana sifatnya, yang kedua bagaimana corak khas dari masyarakat hukum adat. Nah, di sini dijelaskan yang berkaitan tentang sifat dari masyarakat hukum adat ya. Ada 4 sifat umum dari masyarakat adat. Yang pertama adalah magis religius ya. Jadi magis religius ini adalah hukum adat bisa diartikan pada dasarnya yang berkaitan dengan persoalan magis ya, magis dan spiritualisme atau kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Jadi sifat religius masyarakat hukum adat misalnya dalam kegiatan seremonial ya seperti perkawinan. Nah, dalam upacara ini juga dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan yang baru. Jadi ciri khasnya ya dari sifat dari masyarakat hukum adat bahwa masyarakat hukum adat itu mengenal yang namanya magis religius, yaitu percaya terhadap hal-hal yang gaib. Ya, selain percaya kepada hal-hal yang gaib, percaya kepada hal-hal yang mistis, ya, bahwa masyarakat hukum adat pun percaya kepada Tuhan ya, kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta ya, yang mana ciri khas dari magis religius ini artinya bahwa masyarakat hukum adat itu juga percaya yang berkaitan dengan hal-hal magis seperti itu. Nah, itu biasanya diaktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan dari masyarakat adat, baik itu dalam hal perkawinan misalnya yang biasa kita bisa lihat ya, contoh-contoh yang ada di suku adat istiadat yang ada di Nusantara. Seperti misalkan kalau di suku Sunda mungkin kita bisa lihat ya yang berkaitan tentang hal-hal magis itu seperti apa. Ya, mungkin kalau Anda sebagai orang Sunda mungkin tahu lah ya kegiatan seremonial terkait tentang perkawinan adat di suku Sunda itu seperti apa yang ada kaitannya terkait tentang magis religius. Jadi intinya sifat dari masyarakat adat itu adalah mengenal ya dan percaya dengan adanya magis religius. Nah, ini ada menurut pendapat dari Hazairin ya
terkait tentang konsep perkawinan, bahwa hukum adat itu terdiri atas 3 rentetan perbuatan atau peristiwa yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Ya. Contoh lainnya misalnya warga masyarakat persekutuan hukum adat mempunyai hak untuk mengumpulkan hasil hutan ya untuk memburu. Bentar ya, ini ada yang masuk. Untuk mengambil ya hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar. Nah, akibatnya dari perbuatan yang belakangan ini adalah suatu hubungan antara warga persekutuan dengan pohon, misalnya. Dengan memberikan larangan misalnya terkait tentang religio magis sifatnya. Jadi hasil pohon ini hanya dapat diambil oleh orang yang berkepentingan. Orang lain tidak diperbolehkan mengambil hasilnya, ya, dengan keyakinan akan menimbulkan bahaya, misalnya bagi yang melanggarnya. Nah, ini biasanya di dalam masyarakat adat pun, ya, mengenal hubungan erat, ya, biasanya antara masyarakat adat dengan alam, misalnya, yang mana eh, ada juga keterkaitan misalnya masyarakat adat sejak turun-temurun itu dipercaya untuk mengelola hasil alam, misalnya baik itu pepohonan ya, ataukah hasil hutan, yang mana dari sejak dulu masyarakat adat kita ya sudah terlebih dahulu yang namanya untuk mengelola hasil kekayaan alam di sekitarnya sebelum negara Indonesia terbentuk, ya. Artinya dalam hal pengelolaan sumber daya alam, ya, baik itu dalam hasil hutan ataupun dalam hasil perkebunan atau pertanian, masyarakat adat itu lebih dahulu, ya, yang mengelola, yang menguasai, ya, terkait mengenai misalnya tanah adat, ya. Itu sebelum negara Indonesia ada. Nah, di mana situasinya dan keadaannya sekarang ini setelah Indonesia merdeka, itu telah terjadi perubahan terkait mengenai hak yang bisa didapatkan oleh masyarakat adat karena ada penguasaan dari negara sehingga terjadi pergeseran, ya, walaupun negara menjamin ya keberadaan dari masyarakat adat. Jadi terkait mengenai hal yang magis tadi, biasanya di dalam masyarakat adat juga dikenal namanya larangan terkait pemakaian atau penggunaan hasil kekayaan alam misalnya. Atau misalnya ada larangan-larangan bagi yang bukan anggota dari masyarakat adat ataupun anggota dari masyarakat adat itu tidak boleh misalnya menggunakan tanah atau kekayaan alam. Karena ada larangan dari masyarakat adat itu sendiri. Ya, di mana dari hal itu bahwa masyarakat adat itu percaya ya yang namanya dalam hal yang kaitan yang magis tadi, seperti itu. Selanjutnya yang kedua bahwa sifat dari masyarakat adat itu adalah sifatnya komunal. Ya, komunal. Jadi masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu anggota masyarakat ya merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Jadi setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan
masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Misalnya dalam hal pembagian warisan, kegiatan-kegiatan rapat desa. Nah, jadi sifat dari masyarakat adat pun ya yang kedua adalah sifatnya komunal. Jadi setiap individu ya manusia itu dia merupakan bagian dari kelompok masyarakat adat. Jadi individu itu tidak bisa lepas dari masyarakat adatnya. Kayak misalkan terkait contohnya yaitu terkait tentang pembagian warisan, bahwa dalam masyarakat adat pun ya dikenal mengenai hubungan silsilah ahli waris ya, yang mana nanti dalam hal keterkaitan tentang keturunan terkait tentang silsilah itu sehingga ada namanya pembagian warisan. Artinya ya manusia individu itu tidak lepas ya yang namanya hubungan kekerabatan ya, misalnya dalam keluarga ataupun hubungan individu itu dengan masyarakat. Karena manusia ya individu itu tidak bisa hidup sendiri ya, harus berdampingan dengan manusia individu yang lain dalam menjalankan suatu kehidupan di masyarakat. Sehingga masyarakat adat itu mempunyai sifat komunal. Artinya komunal itu tidak lepas ya dengan kelompok masyarakat adatnya. Selanjutnya ya, bentar. Sifat dari masyarakat adat kita ya yang sifatnya adalah konkret ya. Jadi konkret itu diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata ya, yang menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau sama ya, dengan kata lain terbuka. Misalnya transaksi yang terjadi, misalnya perjanjian jual beli yang selalu memperlihatkan adanya perbuatan yang serba nyata. Ya, jadi intinya sifat konkret itu bahwa di dalam masyarakat hukum adat terkait tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat itu nyata, jelas ya, artinya tidak samar-samar ya. Salah satu contohnya ya seperti misalnya jual beli ya, di dalam masyarakat adat sudah mengenal yang namanya transaksi jual beli. Nah, ini mungkin sudah pernah disampaikan ya terkait mengenai transaksi-transaksi yang ada di dalam masyarakat adat. Jadi yang ketiga adalah masyarakat hukum adat sifatnya adalah konkret. Konkret itu jelas dan nyata yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat adat dalam hal transaksi-transaksi. Yang keempat, sifat dari masyarakat adat adalah kontan. Ya, kontan. Jadi sifat kontan ini mengandung arti sebagai kesertamertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi. Ya, berarti kalau pemenuhan prestasi itu adalah kewajiban tersebut sudah dilaksanakan. Ya, jadi sifat kontan ini memberikan pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis, atau pengucapan
akan serta-merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat. Misalnya dalam hal perjanjian sewa-menyewa, jual beli ya, sehingga terjadinya kesepakatan yang selalu disertai dengan pembayaran panjer. Ya, jadi istilah panjer ini biasa kita sering dengar ya dalam transaksi jual beli, yang mana istilah panjer ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat, ya, dikenal di masyarakat adat, khususnya di Jawa ya, mengenai tentang panjer itu biasanya adalah pengikat misalnya dalam jual beli itu, atau misalnya apa ya, uang mukanya misalnya sebelum dilakukan pelunasan. Ya, jadi istilah panjer juga ini sudah ada di dalam masyarakat hukum adat. Jadi kontan itu artinya ya harus nyata ya perbuatan transaksi yang dilakukan itu. Ya misalnya ya tadi ya yang berkaitan tentang uang muka atau panjer tersebut. Ya, jadi itu sifat dari masyarakat hukum adat. Ya, jadi ada yang pertama adalah magis religius, ya, yang kedua tadi komunal, ya, yang ketiga adalah konkret, yang keempat adalah kontan. Ya, mohon nanti untuk dipahami ya terkait tentang sifat dari masyarakat hukum adat ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui secara umum bagaimana sifat dari masyarakat hukum adat, yang kedua kita perlu juga mengetahui bagaimana corak khas masyarakat hukum adat. Jadi kalau corak khas itu ya mungkin ciri khas juga, bisa dikatakan sebagai ciri khas ya dari masyarakat hukum adat. Misalnya di sini ada pendapat menurut Pandit ya, orang Belanda yang menyebutkan bahwa hukum adat itu memiliki 3 corak khas ya. Yang pertama, hukum adat itu mengandung sifat yang sangat tradisional. Jadi ya memiliki sifat yang lokal ya, yang tradisional, yang memang ciri khas dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Yang kedua, hukum adat itu dapat berubah. Artinya hukum adat itu seiring dengan perkembangan zaman ya, sehingga bisa mempengaruhi dari hukum adat tersebut. Apakah keeksistensian daripada hukum adat itu apakah masih tetap bisa terjaga atau sudah terjadi pola pergeseran ya. Bahkan dari hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adat pun itu bisa mengalami perubahan. Apakah perubahan itu masyarakat adatnya bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, atau bahkan terkait mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat adat itu bisa sirna atau hilang. Jadi tergantung bagaimana ketahanan dari hukum adat tersebut ya yang berlaku di dalam masyarakat adat. Yang ketiga adalah kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Jadi memang hukum adat pun ya secara umum memang bisa dikatakan
bisa menyesuaikan diri. Ya, artinya menyesuaikan diri itu bisa sesuai walaupun pengaruh yang sangat besar dalam hal perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, apalagi dengan suatu eh, degradasi berdirinya suatu negara, ya, sehingga itu sangat mempengaruhi dari masyarakat adat itu sendiri. Sehingga hukum adat pun ya bisa kita lihat contoh-contoh yang ada di Nusantara yang mana eksistensi dari hukum adatnya itu mampu bisa menyesuaikan diri. Tapi ada juga ya ketidaktahanan dari masyarakat adatnya sehingga hukum adat yang berlaku di masyarakat adat itu sudah bergeser ya sehingga tidak bisa menyesuaikan diri. Artinya ya mungkin secara umum hukum adat itu bisa menyesuaikan diri. Ya, jadi itu 3 corak khas dari masyarakat hukum adat. Ya, jadi hukum yang pertama adalah hukum adat itu sifatnya tradisional, ya kelokalan. Yang kedua, hukum adat itu bisa berubah. Yang ketiga, adanya kesanggupan bahwa dari hukum adat itu bisa menyesuaikan diri. Selanjutnya ada menurut Jojo di Gueno ya dalam bukunya dia menjelaskan bahwa hukum adat itu memiliki beberapa sifat yang khas sebagai suatu aturan yang tidak tertulis. Jadi hukum adat itu mempunyai sifat yang hidup dan berkembang. Ya, ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya. Misalkan sifat dinamis, yaitu pada pola pengambilan keputusan hakim. Jadi menurut pendapat ahli, ya ahli hukum adat, dia mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan aturan yang tidak tertulis dan hukum adat itu bisa mengikuti perkembangan masyarakat meskipun adanya perubahan-perubahan yang mempengaruhi ya sehingga hukum adat itu memiliki sifat yang dinamis sehingga bisa mengikuti perkembangan zamannya seperti itu. Nah, selanjutnya hukum adat ya memiliki dua sisi yang berdampingan. Pada satu sisi hukum adat itu sifatnya bersifat tradisional yang melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk. Adapun pada sisi yang lain sebagai hukum yang hidup dan berkembang, hukum adat akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi ada dua sisi ya terkait tentang hukum adat yang saling berdampingan. Satu sisi hukum adat itu sifatnya tradisional yang bisa mempertahankan nilai-nilai leluhurnya ya sesuai dengan tradisinya. Yang satu sisi lain hukum adat itu bisa mengikuti perkembangan zaman ya seperti itu. Nah, selain itu hukum adatmu mempunyai satu sifat khusus ya, yaitu terbuka. Artinya hukum adat
itu dapat menerima sistem hukum lain ya sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain atau asing tersebut patut atau berkesesuaian. Ya, artinya hukum adat kita ya ada juga mempunyai sifat khusus, yaitu bisa terbuka, bisa menerima dari sistem hukum yang lain, misalnya sepanjang sistem yang berasal dari luar itu bisa eh, apa ya dianggap patut ya dan berkesesuaian sehingga bisa dijadikan eh, pedoman atau rujukan bagi masyarakat hukum adat. Nah, jadi itu ya berkaitan tentang bagaimana sifat dan corak khas ya dari masyarakat hukum adat yang berlaku di Nusantara. Jadi nanti kalian silakan bisa melihat, meneliti, menganalisa bagaimana karakteristik dan sifat dari masyarakat hukum adat, terutama hukum adatnya ya, hukum adat yang berlaku di masyarakat adat. Ya, ada hukum adat yang berlaku di masyarakat adat ya terkait tentang eksistensinya masih tetap dipertahankan, diberlakukan, masih tetap terjaga, tapi ada juga hukum adat yang berlaku di masyarakat adat itu bisa mengalami perubahan, artinya bisa menerima ya dengan sifatnya yang terbuka, bisa menerima bagaimana perkembangan pola yang terjadi di masyarakat terkait perubahan. Tapi ada juga hukum adat yang berlaku di masyarakat adat yang tidak dijadikan lagi sebagai pedoman atau rujukan di dalam masyarakat adat, hilang ya, sirna karena pola pergeseran terkait tentang hukum adat. Jadi terkait tentang eksistensi ya, kapabilitas dari hukum adat itu sendiri tergantung bagaimana masyarakat adat itu bisa melestarikan ya, masih tetap bisa mempertahankan bagaimana hukum adat tersebut. Ya mudah-mudahan ke depannya eksistensi hukum adat kita yang berlaku di wilayah suku adat istiadat di Nusantara masih tetap bisa dipertahankan. Ya mudah-mudahan pengaruh ya Barat itu tidak menjadikan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat ini tidak memperdaya ya sehingga hukum adat itu bisa hilang. Ya, karena kita harus menjadi suatu kebanggaan ya karena hukum adat itu merupakan hukum asli yang tercipta dari masyarakat Nusantara ya, masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya mudah-mudahan pemerintah ataupun negara ya tidak hanya berdasarkan teori saja dalam hal menjamin terkait tentang keberadaan dari masyarakat adat, tapi secara prakteknya ya harus diwujudkan ya, harus direalisasikan bahwa masyarakat adat pun ya mempunyai hak ya dalam hal kelestarian dalam penjagaan
mengenai hukum adatnya. Itu ya, berkaitan tentang karakteristik hukum adat, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bukan hanya kita saja sebagai manusia, kan kadangkala manusia itu mempunyai karakteristik atau ciri khas ya. Tapi di dalam masyarakat hukum adat pun ya, terkait tentang ciri khas dari hukum adat itu sendiri di dalam masyarakat itu eh, bisa menjadi apa ya, suatu hal yang memang ada terjadinya seperti itu. Nah, kita macam-macam di Nusantara itu terkait mengenai karakteristik dan ciri khas yang eh, yang ada ya terkait mengenai di masyarakat hukum adat itu sendiri. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada yang mau disampaikan terkait mengenai karakteristik ciri khas hukum adat? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti silakan Anda untuk mempelajari kembali ya berkaitan tentang materi-materi dasar yang sudah pernah saya sampaikan ya, baik itu dalam apa itu perbedaan antara hukum adat dan adat itu harus sudah eh, bisa dipahami ya, harus sudah di luar kepala itu. Jadi adat dan hukum adat, bagaimana unsur-unsur hukum adat, bagaimana eh, bagaimana hubungan antara hukum adat dengan aspek kebudayaan. Nah, yang terakhir mungkin terkait tentang karakteristik corak khas dari hukum adat itu sendiri. Nah, itu harus bisa dipahami.